aku selalu dibilang hati-hati kalau baca mantra gitu, karena ada scene di mana waktu itu aku lagi baca mantra itu, di trailer juga ada, itu ada kejadian gak enak di luar setnya gitu, karena ada yang kepanggil, aku nggak bisa cerita, takutnya kayak nggak boleh cerita ya. Tapi pokoknya ada kejadian aneh yang aku selalu bilang sama Kak Ani gitu yang selalu nemenin aku, Kak pokoknya kalau ada kejadian horor aku nggak mau tahu. Aku takut kan, jadi kayak selalu dibilang pokoknya hati-hati kalau baca mantra ini, karena nanti takutnya kalau ada salah-salah bakal ada apa gitu, bahaya. Jadi emang di lokasi juga ada orang yang nungguin gitu sih, jadi kayak ada pagernya ya? Iya, ada kayak di ujung sana gitu, jadi ada yang nemenin sih. Harusnya tenang dong. Tenang ya, cuman karena mungkin syutingnya malam, baca mantra sendiri, kameramennya cuma cuma di depan kan satu orang gitu, agak grogi aja dia grogi. Gak ada ini. Oh iya, ilaha iya, sanamina memajeni. Untuk apa kau mati, anak manusia? Ada jalan lain yang bisa kau lalui. Apa kau siap? Padinya busuk semua, padahal kemarin baik-baik saja. Desa ini desa mati. Tidak ada orang yang kebetulan lewat sini. Saya tersesat. Tersesat. Kami semua tersesat. Bok pangkon, gede-gede putih sing bok suwun, cabang baine sing mateni adu kulone. Kita berdua betina pengikut iblis yang telah sesat. Halo saudara, ada Agini, ada Mawar De Jong, ada Sarah Fajira. Saya merasa kedatangan tamu istimewa. Hari ini mereka sedang ingin berbagi cerita nih Sobat DK tentang film terbaru mereka yang akan segera tayang di bioskop. Ada Para Betina Pengikut Iblis Part 2. Woi! Jadi mereka akan melanjutkan kisahnya setelah tayang perdana yang part 1 itu 16 April 2023. Itu ceritanya Sumi masih ngambang, ceritanya Asih masih sedikit, ceritanya Sari belum kelihatan. Nah, sekarang boleh cerita, apakah ini lanjutan dari film pertama? Apakah Sobat DK kalau nonton part kedua ini harus nonton part 1 dulu atau bagaimana? Yang paling senior dulu. Mawar, apakah begitu? Nah, yang part pertama itu penonton film di bioskop itu memang disuguhkan adegan romantisnya Mawar. Sumi bukan romantis. Sadis ya. Apakah ini kemudian Sumi akan melanjutkan kesadisannya Mawar? Nanti disambung sama Hanggini, sama si Sari, sama Asih. Tapi menurut gua ini apa namanya akan lebih banyak porsinya si Asih dan Sari. Mawar, silakan. Pastinya Para Betina Pengikut Iblis 2 ini lanjutan dari Para Betina Pengikut Iblis 1, dan kita di Para Betina Pengikut Iblis 1 juga lebih banyak ke point of view-nya Sumi dan juga Sari sih. Jadi kayak ceritain mereka sendiri per orangnya gitu sebelum akhirnya mereka ketemu di film yang kedua ini gitu dengan Asih. Jadi memang di film yang kedua ini kita bakalan bahas lebih banyak tentang Asih dan kita bertiga. Tetap ya, si Sumi tetap jadi ini ya, tetap dimunculkan ya. Tetap. Porsinya tetap ada ya. Tetap ada. Kalau yang pertama kan Sumi banget itu ya. Porsi mereka berdua belum sebanyak yang part kedua barangkali ya. Betul nggak kayak itu? Iya. Betul. Seingat kami iya. Seingat kami sih ya. Jadi tolong panggil kembali ingatan masa itu. Ini lagi loading memori gimana ya gitu. Jadi sebenarnya mereka itu semakin terkenal tidak hanya sebagai penyanyi tapi juga aktris film. Jadi ingatannya harus kembali dikorek nih. Nah, gini, apakah begitu di part kedua ini? Iya, aku kan yang kemarin belum kelihatan tuh ya, Sari ya.
kayak Sari tuh kemarin sebenarnya baru di awal-awalnya Sari aja sih, kayak tapi diceritain tuh kayak awalnya kenapa sih Sari yang tadinya udah tobat kok dia malah kembali lagi sih sama si iblisnya gitu. Jadi baru sampai situ doang. Karena setelah itu nanti bakal dilanjutin yang kedua. Karena emang di kedua ini Asih tuh lebih banyak dan kita bertiganya gitu sih Mas. Itunya sih. Arti bertemu bertiga itu. Dipertemukan ya. Dipertemukan gitu. Jadi situ kita langsung kayak apa ya, punya cerita sendiri-sendiri dan langsung jebret gitu di situ. Kalau yang di pertama Sari ini memang udah dikisahkan awalannya bahwa dia itu balik lagi karena adiknya dibunuh ya, dendam. Ningrum ya? Ningrum. Ingat nggak punya adik Ningrum? Ingat. Dia punya bapak juga ya, ingat punya bapak. Iya. Dendam, kemudian dia menemukan kuburan adiknya tuh hilang, mayat adiknya hilang. Sesadis itu ya? Sadis itu, tapi menurut aku malah di film yang kedua ini si porsinya Sari tuh lebih sadis lagi gitu. Menurut aku daripada yang pertama. Kalau yang pertama tuh lebih sadisan Sumi. Iya betul. Iya kan? Sangat sadis dia. Sadis banget. Nah yang di kedua nih nanti ada salah satu scene yang dimana aku bener-bener sadis banget gitu. Oke, tahan dulu. Beres. Asih itu kan terakhir baru muncul lirikan tajamnya itu. Dengan baju hitam, dengan tuh kerudung gitu. Terus habis itu bubar. Nah, di part kedua gimana, Sarah? Part kedua ini memang lebih fokus ke Asihnya kan, karena ini si Asih ini salah satu penyambung antara kayak Sari sama Sumi gitu. Ceritanya kayak apa ya, berjalan gitu loh, nggak bisa spoiler banyak ini, kayak gatel banget pengen ngasih tahu tapi nggak boleh. Lebih fokus ke ini sih, selain sama Asih, terus nanti ke showdown-nya kita gitu, dan konflik gitu, dan nanti ada kita bertengkar. Jadi ternyata kalian bertiga tuh punya hubungan sama si Dodot ini nanti ya ujung-ujungnya. Karena ya sama-sama ini kan ngikut iblisnya kan. Jadi Adipati Dolken ini di film Para Betina Pengikut Iblis Sobat BK menjadi memainkan peran sebagai iblisnya. Dia bisa berubah menjadi laki-laki, perempuan, anak-anak. Pokoknya serem, memang iblisnya ini serem. Bagaimana kemudian Mawar menggambarkan Sumi di part kedua ini? Apakah kesadisannya masih sama atau bahkan lebih sadis? Kalau di part pertama itu kita bisa lihat Sumi perubahannya dia dari sebelum dia ngikut iblis sama setelah. Dan di part kedua ini kita ngelihat dia udah di masa dimana dia udah ngikutin iblis sih. Jadi benar-benar udah total ngikut iblis. Benar-benar udah total. Jadi secara bentuknya dia itu kelihatan lebih lebih tidak manusiawi gitu. Jadi sadisannya yang pertama itu lebih akan lebih mengerikan di yang part kedua. Mungkin nggak hanya dari Suminya aja sih, tapi dari teman-teman yang lain juga di film yang kedua ini lebih sadis sih. Masing-masing karakter ada porsi sadisnya sendiri gitu. Kita kayak lebih gongnya kali ya. Kalau dari si Sari kan dia gongnya di ini kan, dia mantrain si ini kan, mau nyantet lah istilahnya gitu. Kalau si Asih ya nggak bisa di spoiler lagi, kejebak. Ya. Jadi dia dukun santet yang harus biar berdialog dengan bahasa Jawa ya, si Sari ya. Kalau Asih ini dia kan memang penghibur ya, si Asih ini. Terus kasih tahu ya. pokoknya bersekutu aja kita gitu. Masih ingat nggak kira-kira kalau di trailernya kan udah tayang nih ya. Ya tetap sih, maksudnya kalau Sobat BK nonton trailernya emang kalau pernah nonton film part satunya juga menurut saya juga tetap sadis sih, adegan-adegannya gore gitu ya. Berdarah-darah lah. Ada Asih yang sampai makan hati ya. Iya. Bukan hati, makan hati. Emang ada di trailernya ya? Ups. Gak apa-apa, itu kan banyak cerita sebenarnya kan. Iya. Benar. Nah, itu apa kekeren-keren yang akan dihadirkan si Asih, terutama Asih
Terutama Asi bakal ada versi yang mungkin orang yang udah nonton di part pertama, oh ternyata Asi tuh begini ya di part 2 gitu. Berubah banget. Berubahnya tetap sangar ya, tetap menyeramkan. Tetap sangar dan menyeramkan, tetap mengumpat-ngumpat dan hitung-hitung. Itu sampai katanya sampai mencari tahu dari sosok siapa? Sarah? Hatsumomo. Hatsumomo. Itu arahan dari Mas Rako. Pak Rako juga kebetulan. Sar, kamu nonton ini nggak Memoirs of a Geisha? Nonton. Tahu Hatsumomo nggak? Iya kayak gitu gesturnya gitu. Jadi dikasih tahu, diarahin sama Pak Rako juga. Dari gesturnya. Gesturnya. Tapi untuk mendalami peran si Asi? Untuk mendalami peran Asi ya dari ini juga sih. Aku banyak tanya sama Pak Rako juga, dia ini seperti apa. Terus baca dari skripnya seperti apa, dan skripnya si Asi ini kayak gimana gitu. Kalau mendalaminya dikasih ini nggak, maksudnya dikasih tokohnya kayak seperti ini loh di film ini atau di cerita itu gitu, dikasih tahu itu nggak? Oh enggak sih, enggak kayak gitu. Jadi ada cukup lewat itu. lewat dari Mas Rako ya? Ya. Karena ceritanya memang dari originalnya Mas Rako nih ya. Iya, jadi betul. dia punya bayangan sendiri soal si masing-masing karakter ini. Iya. Sempat kesulitan barangkali meskipun Sarah beberapa kali main film horor. Mungkin kalau di Asi ini kesulitannya dari gesture ya. Dia harus tegak, kayak udah kayak cewek-cewek apa sih, wanita feminin gitu loh, feminin, dan dengan lenggok-lenggoknya gitu kan. Aku takut salah aja gitu kan, karena aku kalau centil dikit jadinya bebencongan gitu, nggak masuk sama asihnya. Jadi kadang kalau lagi lagi lupa nih sama gesturnya Asih, diingetin sama Pak Rako, Sar kamu take ulang ya, mana Hatsumomonya gitu. Oh iya Pak Rako, maaf lupa. Menggodanya gitu. Belum dapat nih. Menggodanya belum dapat. Gitu. Sama ya ini aja sih, kayak riset wanita penghibur tuh seperti apa. Kayak gitu. Itu apa? Risetnya dari nonton dari YouTube kah atau buku? Dari YouTube juga, dari artikel-artikel aja gitu. Kalau mendalami, sebentar ya Mawar. Kalau kemudian ngambil tisu punya. Kalau kemudian mendalami karakter sebelum-sebelumnya yang pernah dimainkan sebelumnya, sama film horor barangkali, ada efeknya nggak ke karakter si Asih? Ada. Di film sebelumnya kan ketawa ketawa horornya, misalnya itu. Jadi dapat dari Asihnya gitu. Gak apa-apa ya, sama gitu misalnya kata Mas Rako nggak apa-apa, nggak masalah. Kebetulan memang syuting ini kan sebelum filmku yang barusan itu kan, terus ketawanya juga dari Asih Para Betina ini pas syuting ini gitu. Jadi pas untuk film selanjutnya ketawanya sama nggak apa-apa, ya udah jadi ciri khas lah, jadi karakter gitu. Itu jadi ini apa namanya, pakai treatment khusus nggak menghadirkan tawa itu? Enggak juga sih. Memang udah ya memang bisa atau aja sih. Atau tiba-tiba begini Mas Rako oke, tiba-tiba gitu. Gitu. Nah gini, ceritakan si siapa namanya Sari, seberapa sadisnya Sari di part kedua. Sebenarnya kalau untuk seberapa sadisnya, mungkin kalau yang di film pertama aku tuh kayaknya belum ada mantra ya. Aku lupa ingat, tapi kayaknya di pertama tuh aku belum ada mantra. Jadi yang di kedua ini bisa kelihatan sadisnya tuh lewat mantra-mantra yang aku lanturkan juga. Terus kan efek dari mantranya itu juga juga di situ nanti bakal diliatin, akan banyak darah. Pasti. Iya, pasti akan banyak darah gitu. Karena kan kalau Sari dia bisa ngebunuh orang tanpa megang. Iya. Santet ya? Iya, karena santet. Jadi dia cuman berucap aja orang juga udah meninggal gitu, ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi mungkin kalau sadisnya Sari lebih ke situ sih. Tapi ada juga yang gitu juga ada sih Mas. Yang gitunya juga ada. Meskipun tinggal kedip tiba-tiba orang bisa mati begitu, tetap ada darah-darahnya tetap dihadirkan ya. Tetap ada darah-darahnya juga sih. Sampai toh di trailernya si Sari tetap bawa pisau gitu. Iya, tetap. Itu nggak ada masalah sama ketakutan barangkali. Kalau Mawar kan sempat cerita dulu sebenarnya sempat takut ya, apalagi yang adegan
tapi nanti mau adegan berdarah-darah gitu. Secara pribadi ada masalah nggak? Kalau untuk masalah, maksudnya kayak masalah sama darah gitu maksudnya? Fobia nggak gitu? Alhamdulillahnya nggak ada fobia sih. Cuman kalau ada salah satu scene yang aku tuh takut banget, pas adegan darah-darahnya itu juga ada sih mas. Karena menurut aku kayak, ih sadis banget gitu. Ada salah satu scene kayak gitu. Padahal darahnya juga sebenarnya itu bohongan sih. Iya pasti tahu. Pasti ada orang yang kayak gitu kan, ada orang yang kayak darah gitu. Tapi kayak sampai waktu itu ada salah satu scene yang sampai tim aku tuh bilang kayak sumpah tadi serem banget gitu. Menghadirkan ekspresi wajahmu menghadirkan ketakutan atau bukan ketakutan sebenarnya, kalau Sari justru menghadirkan teror gitu loh. Teror ya. Di depan kamera itu apa yang biasanya Hanggini lakukan saat itu? Sebenarnya aku agak nggak ngerti lagi mas. Ini apa maksudnya, Hanggini apa yang dilakukan ketika adegan itu misalnya berdarah-darah, soal berdarah-darah gue nggak ada masalah, tapi kemudian bagaimana menghadirkan ekspresi wajah apa yang dibayangkan gitu? Yang aku bayangin sih sebenarnya waktu itu lebih ke arah dendamku aja sih. Aku bener-bener berusaha masuk ke dalam Sari, ngebayangin gimana kalau adik satu-satunya, karena kan ibaratnya mereka tuh tinggalnya cuma berdua. Ya bapaknya ada, cuma bapaknya aja udah luntang-lantung, nggak jelas gitu kan. Cuma tinggal berdua, terus tiba-tiba adiknya dibunuh secara ugal-ugalan gitu. Jadi aku cuman kayak aku berusaha banget masuk ke dalam karakter Sari, masukin rasa dendam aku yang ya cerita aku lagi jadi Sari aja sih. Jadi di situ sih yang aku dalemin bangetnya gitu. Jadi bayangin pendendam itu seperti apa gitu ya? Jadi ngebayangin aja. Untuk belajar misalnya merapal mantra, berbahasa Jawa, kemudian menjadi dukun santet itu apa yang Hanggini lakukan? Ya aku lakuin kalau untuk bahasa Jawa, alhamdulillahnya tuh aku ada base, aku orang Jawa. Jadi mungkin tetap susah, tapi seenggaknya mungkin ada beberapa kalimat yang udah aku familiar gitu dari kecil. Ada coachnya nggak? Hah? Coach untuk Coachnya dialog tuh, coachnya itu sebenarnya lebih dihafalin terus aja sih mas, lebih dihafalin terus aja. Self-taught ya? Iya kayak mas self-taught aja. Otodidak jadi ya? Iya otodidak, tapi memang sebelumnya juga udah berdiskusi juga sih sama Pak Rako gitu dengan proses reading kita gitu. Cuman emang proses reading kita tuh bukan waktu yang panjang banget sih. Emang singkat, tapi walaupun singkat itu semuanya dimaksimalin sebisa mungkin. Sempat ada ketakutan barangkali kalau tiba-tiba mantra terucap akan kejadian apa gitu? Atau mantranya memang rekaan Mas Rako? Dari rekaan Mas Rako? Kalau yang diomongin ke aku selalu dibilang hati-hati kalau baca mantra gitu, karena ada scene dimana waktu itu aku lagi baca mantra itu, di trailer juga ada, itu ada kejadian gak enak di luar setnya gitu, karena ada yang kepanggil, aku nggak bisa cerita, takutnya kayak nggak boleh ceritain. Tapi pokoknya ada kejadian aneh yang aku selalu bilang sama Kak Ani gitu yang selalu nemenin aku, Kak pokoknya kalau ada kejadian horor aku nggak mau tahu. Aku takut kan. Jadi kayak selalu dibilang pokoknya hati-hati kalau baca mantra ini, karena nanti takutnya kalau ada salah-salah bakal ada apa gitu, bahaya. Jadi emang di lokasi juga ada orang yang nungguin gitu sih. Jadi kayak ada pagernya ya? Iya, ada kayak di ujung sana gitu. Jadi ada yang nemenin sih. Harusnya tenang dong. Tenang ya, cuman karena mungkin syutingnya malam, baca mantra sendiri, kameramennya cuma DOP-nya cuma di depan kan satu orang gitu, agak grogi aja dia grogi. Gak ada ini apa? Gitu gak ada? Krunya di luar, karena kan scene di dalam kan gitu. Ya paling ya itu, DOP-nya aja. Jadi meskipun berani sama darah, tetap ada kekhawatiran itu ya gini ya? Kekhawatirannya tetap ada, kayak mau masuk kayak aduh bismillahirrahmanirrahim gitu. Takut dukun tapi takut gimana sih? Nah itu, dukun santet yang harusnya serem tapi malah kepikiran itu jadi muncul ya, ketakutan itu ya? Aslinya sih takut ya. Aslinya takut. Mungkin takut karena suasana juga kali ya. Karena Mas Rako tuh kalau aku lagi mau ada scene suka ngeplay backsound serem gitu mas. Musik-musik ini ya? Apa musik-musik? Mencengkam gitu. Kamu pernah nggak di luar set? Pernah nggak? Jadi tuh kencang banget, bener-bener kencang banget. Itu memang sengaja diputar sama Mas Rako? Iya, buat ngebangun mood. Karena kan emang ceritanya kan bakal baca mantra gitu kan. Jadi sama Mas Rako emang di play gitu biar bukan akunya doang yang kebawa sama situasi, sama emosi, sama feel-nya, tapi semua krunya, semua timnya juga bisa ngerasain gitu. Malah sebenarnya mendukung ya? Mendukung banget. Menghadirkan karakter itu jadi dapat aja ya sebenarnya.
Mawar, apa yang diingat ketika memainkan karakter Sumi? Wow. Ini kalau saya melihatnya pasti syutingnya ya bersamaan, nggak akan dipotong. Sama Mas Rako nggak dipotong-potong, cuman karena durasinya terlalu panjang barangkali kemudian jadi part 1, part 2. Tapi apa yang kemudian jadi pembeda si Sumi di part kedua, Mawar? Yang jadi pembedanya Ya itu tadi misalnya Sumi lebih banyak udah terpengaruh sama iblis ya. Udah nggak ada sadar-sadarnya itu berarti ya. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau di yang pertama tuh masih bisa dilihat Sumi tuh kayak masih menimbang-nimbang kayak kira-kira yang benar yang mana ya buat yang aku lakuin gitu. Kira-kira jalan keluar buat masalah aku nih apa ya gitu. Tapi di yang kedua ini bisa dilihat ya dia udah bersekutu dengan iblis gitu. Dan itu sih pembedanya kurang lebih, Mas. Sempet ngalamin apa ketika memainkan karakter Sumi? Wow. Yang aku alamin, puji Tuhan nggak ada kejadian yang buruk, puji Tuhan. Tapi ya itu sih mungkin sama kayak ada pasti ngalamin ketakutan-ketakutan gitu karena kita saatnya juga lumayan bisa dibilang lumayan Serem Menyeramkan. kayak di jarang film. didatangin orang juga. Jadi itu sih ngelawan ketakutan itu. Itu upaya Mawar apa ketika harus konsisten dari awal menghadirkan karakter Sumi yang sadis gitu, yang menyeramkan gitu loh. Nggak cuma berteriak ya, semuanya pasti kayak Asi juga berteriak-teriak pasti. Sumi juga berteriak-teriak, menahan, menjaga emosi itu tetap stabil, maksudnya tetap menyeramkan tuh kayak apa sih Mawar? Wow, Kalau jadi aktris mah pasti bisa lah. jadi kita semua dikasih semacam soundtrack untuk karakter kita masing-masing. Jadi masing-masing pemeran akan berbeda lagunya. Iya. Oh, oke. Jadi kayak soundtracknya ini sebenarnya bukan Soundtrack sih, mungkin kasih kayak voice note, tapi bukan voice note, lagu kali ya. Apa muternya pakai apa, Mas Rako itu? Mas Rako punya lagunya. Enggak, maksudnya muternya pakai Pakai handphone aja, pakai handphone. Kayak dikirim aja gitu, kayak ntar Oke. kalian pokoknya harus kayak gini ya gitu. Iya. Jadi kayak kurang lebih pergerakan kita, terus juga gesture kita, postur kita itu juga udah kita diskusikan pada saat reading. Terus kalau untuk dari mana Sumi masih bingung sama di mana dia udah menetapkan ini yang aku ikutin, itu aku emang buat sedikit catatan gitu sih. Jadi kayak misalkan di sini tatapan Sumi udah mulai berubah gitu karena dia udah sebenci itu karena iblis bilang kayak gitu ke dia. Jadi dia ngerasa itu yang benar gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi temannya Sumi, bapaknya Sumi tidak akan hadir lagi ya di part 2 ya? Atau muncul tokoh yang lain gitu? Akan hadir, tapi kita tidak bisa bilang akan hadir mungkin sebagai karakter yang sama atau mungkin wujudnya berbeda atau dan lainnya itu, tapi mereka akan, Mas Dery dan juga Kak Rafil nanti akan hadir di film. Oke. Adegan apa yang saat kalian bertiga ketemu gitu? Adegan mereka apa saat syuting? Banyak sih Mas, sebenarnya waktu adegan kita ngumpul kayak mau dijelasin tapi kayaknya itu part of the spoiler. Kayak itu kayaknya itu part of spoiler banget sih kalau gitu. Boleh nggak ya? Iya, bingung. Tapi nggak, artinya di part kedua akan banyak adegan kalian bertiga ya? Dibilang banyak banget. Banyak sih enggak ya, tapi akan ada Cukup kayak sering dipertemukan. akan mungkin 2 kali 3 kali kita akan ketemu ya. Kita bertiga. Dengan pemeran yang lain juga dipertemukan, jadi misalnya karena siapa ya, salah satunya Hans de Kraker misalnya. Kalau itu Atau hanya sih Hans nggak de tahu Kraker ya. tuh ini ya, hanya si Sari ya, sama Sari ya. Di film pertama tuh udah ada ya? Udah. Lupa loh. Aku lupa lagi. Iya, berarti sudah. Aku sih emang ada, dan kayaknya aku lupa. Enggak lanjut. Nggak tahu. Nggak tahu. Kita tidak boleh bilang apa-apa. Iya. Kayak mau bilang tapi takut salah.
Tapi ngerasa ini nggak, Mawar, terutama Mawar, ngerasa nyaman nggak ketika akhirnya melihat Sumi? Atau Mawar melihat ketika duduk sebagai penonton film Para Betina Pengikut Iblis, rasa nyaman nggak dengan dirimu sendiri? Ngeliatnya sih nggak nyaman sih Nggak Mas, nyaman, tapi kayak kurang lebih kayaknya yang aku gambarin sama nggak ya gitu, lebih ke sana sih. Jadinya kayak kalau nonton diri sendiri tuh aku ngerasanya lebih fokus ke koreksi diri lagi. Iya, tapi nggak nyaman sih jujur Mas. Iya, oke. Ya, penonton lain seperti saya juga nggak nyaman lihat Sumi. Kalau Sarah, Apa nih? ya kamu ngelihat si karakter si Asi itu gimana menurutmu? Kayaknya tokoh-tokoh kita ini memang Membuat tidak nyaman. membuat tidak nyaman. Apalagi kan secara mereka sudah ngikut iblis gitu kan, sudah dihasut iblis, terus mereka jadi pengabdinya si iblis, jadi kayak gak ada yang bikin nyaman sih karakternya. Cuma yang aku lihat dari karakter Asi adalah dia nih kasihan banget gitu loh. Sejujurnya dia tuh kasihan banget karena dia terpaku sama cintanya duniawi gitu. Betul. Jadi kayak itu yang menjerumuskan dia sendiri gitu loh. Padahal kayak Tuhan tuh udah ngasih tahu jangan terlalu bergantung kepada manusia, apalagi cintanya manusia, karena manusia itu mengecewakan. Tapi dia kayak benar-benar berharap sama cintanya manusia, akhirnya dia patah hati sendiri, dia ngerusak dirinya sendiri akhirnya. Ya kasihan sebenarnya. Tapi ya udah, memang itu yang jalan yang dipilih sama si Asih gitu. Kalau gini samakah? Kurang lebih sih sama, karena mungkin karakter kita nih tumbuh semuanya memang karena rasa apa ya, bukan rasa kasihan sih, semuanya punya dendam gitu kali ya Mas. Jadi kalau dilihat nyaman ya udah pasti enggak. Kalau dilihat tuh kayak jatuhnya kayak kasihan banget ya, saking dia tuh punya rasa pain yang segitunya gitu, sampai mau nggak mau ngelakuin kayak gini. Gitu kali ya. Sampai akhirnya totalitas kalian tuh rela nggak tampil cantik ya? Iya. Potong rambut tuh aku pertama kali pendek. Itu rambut asli berarti ya? Rambut asli, tapi kalau poninya enggak. Oh, hanya poninya tambahin. Poninya tambahin. Tapi bener itu nggak ada masalah ya? Kebetulannya emang aku tuh udah lama pengen potong pendek, Mas. Enggak, maksudnya salah. Nggak ada masalah ketika ternyata wah di kamera kok begitu amat gitu. Menyeramkan, rela nggak tampil cantik. Enggak sih, karena kan yang tampil karakter, bukan Hanggini. Iya, bukan Hanggini yang ada di layar kan sebagai Asih, Sari dan juga Sumi. Jadi ya nggak apa-apa, semakin aneh-aneh semakin suka. Mawar ada yang protes barangkali? Oh, enggak sih, justru itu yang bikin kita karakternya beda daripada film-film lainnya juga sih. Jadi kayak bantu kita juga buat masuk ke karakternya, karena kayak dari pakaiannya berbeda, terus juga cara rambutnya diikat berbeda, cara rambutnya digerai berbeda gitu. Jadi itu yang bantu kita juga sih untuk masuk karakternya mereka pada saat di sana. Kalau ngelihat begini bukan ngelihat karakter Sumi, memang ngelihat karakter Mawar, memang Mawar yang sedang sayang-sayangnya itu. Tapi kalau udah nanti sobat Mika nonton, wah udah gak ada tuh Mawar yang kayak gini tuh. Sarah sama juga kah? Sama sih, maksudnya juga sebagai ini ya, pelaku seni juga kan memang sudah harus mau gitu. Udah tanggung jawab kita juga ya seperti itu gitu. Konsekuensi. Sudah konsekuensinya juga. Jadi mau dibikin apapun ya inilah karakternya. Iya, memang harus terima. Dan benar kata Hanggini itu kan karakter. Kalau untuk diri sendiri jelas kita nggak mau pilih image yang seperti itu ya kan. Kita punya image masing-masing, kita punya brand sendiri gitu. Itu sih, kalau aku sama sekali tidak keberatan. Tapi pulang syuting kalian aman-aman aja ya? Nggak ada masalah ya? Alhamdulillah aman semua ya. Masalahnya nih apa tuh? Masalah apa contohnya? Masalah. Aku alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada yang nyampe pulang ya. Pulangnya paling capek aja ya? Capek. Sama harus hapus make up kita seluruh badan ya. Ini setelah ini, Hanggini apakah akan terus menerima tawaran film horor jika ada ajakan lagi gitu? Kenapa tidak? Karena trennya memang lagi film horor ya di Indonesia ya.
Ya serezekinya lah mas. Iya. Apa sih jawaban? Buat ibu-ibu nih. Mawar, kalau ada tawaran lagi apakah tetap mau bermain film horor? Kalau film horor tertarik sih, karena kalau ceritanya juga menarik, karakternya menarik, pastinya akan bergabung lagi. Setuju. Sarah juga ya? Setuju. Yang penting jangan lupa nyanyi ya? Iya. Tetap kembali ke tanah. Iya. Ada pesan buat Sobat WK yang ingin nonton Para Pengikut Iblis Part 2 yang gini? Sobat semuanya, jangan lupa nonton tanggal 28 Maret di bioskop. Mungkin buat yang belum nonton part 1-nya bisa ditonton dulu. Kalau mau nonton langsung yang kedua juga boleh di bioskop. Semoga bisa diterima dan semoga suka dengan filmnya. Perlu ini nggak? Perlu penutup ini nggak? Perlu Apa? penutup mata gitu nggak? Wow. Mungkin ke sebelahnya bisa gini. Suaranya disamarkan. Suaranya disamarkan. Maksudnya penutup mata waktu nonton? Iya, penutup mata waktu nonton. Kira kita pas promosinya. Mawar, ada pesan buat Sobat WK? Iya mas. Enggak, boleh. Jangan nonton yang bajakan pastinya. Oh iya, betul. Ya. Nontonnya harus di bioskop. Terus kalau semuanya udah lagi nonton nih, jangan direkam ya. Direkam boleh kalau disimpan untuk diri sendiri, tapi jangan di-post ya. Itu Walaupun spoiler cuma banget. 15 detik ya. Spoiler banget. Apresiasi kami Sebagai pelaku seni gitu. Jadi pengalaman Gitu, ya, lama-lama sering main film jadi pengalaman dapat cerita-cerita kayak gitu ya, Sarah? Iya. Ternyata nggak cuma Alhamdulillah lagu ya. Iya. Ternyata nggak cuma lagu, ternyata Iya. film pun juga bisa ditonton secara ilegal. Terima kasih. Bener. Semoga filmnya menakuti, benar-benar menakuti pecinta film Indonesia. Amin. Amin lagi. Selamat bersenang-senang di bioskop. Sebetulnya jangan lupa nonton Para Betina Pengikut Iblis Part 2 tanggal 28 Maret 2024. Siap-siap menghantui kalian. Pokoknya tetap sehat buat Sarah Fajira, Amin. Mawar Dejong dan Ibu Hanggini. Terima kasih sebetulnya. Jadi ibu. Jangan lupa nonton di bioskop. Dadah, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.